Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjutkan membahas soal tryout akbar P3K yang sudah dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 8 Januari 2023. Adapun di sini kita membahas soal wawancara P3K yang dimulai dari soal nomor 46. Nah, di sini bagaimanakah sikap Anda dinyatakan lulus P3K dan ditempatkan di sebuah wilayah yang masyarakatnya mayoritas menganut agama yang berbeda dengan Anda? Apakah saya akan mempelajari agama, adat kebudayaan setempat sehingga saya bisa beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal? B. Saya akan mengurus mutasi penugasan agar saya bisa bekerja dengan nyaman. C. Saya akan bersikap biasa aja karena sebagai Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan agama, suku, dan adat budaya adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Atau D, saya akan berusaha untuk menunjukkan sikap toleransi, menghormati, dan segera beradaptasi dengan adat kebudayaan setempat. Nah, di sini sikap yang terbaik adalah C. Saya akan bersikap biasa saja karena sebagai Indonesia adalah negara dengan Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan agama, suku, dan adat budaya adalah hal yang tidak dapat dipungkiri. Kemudian soal nomor 47. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? Apakah A ingin mendapatkan jaminan hari tua? B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak? C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara? Atau D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan? Nah, di sini cukup jelas ya. Jawaban yang terbaiknya adalah C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Soal nomor 48. Jika saat diterima menjadi P3K, nanti Anda menghadapi banyak hambatan dalam menyelesaikan tugas apa yang akan lakukan. Apakah A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut? B. Tetap fokus memecahkan masalah? C. Meminta bantuan rekan sejawat lain untuk menyelesaikan tugas? Atau D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan sejawat lainnya? Nah, gimana cara kita menghadapi banyak hambatan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan? Sikap yang terbaik adalah A. Mencari data pendukung yang berkaitan dengan tugas tersebut. Soal nomor 49. Anda sebagai calon aparatur sipil negara yang berarti siap untuk bekerja mengabdi kepada negara yang mungkin memiliki beban kerja berat dan dituntut untuk sesuai dengan aturan pemerintah. Padahal di era sekarang ini banyak di antara teman Anda yang lebih memilih untuk menjadi usahawan atau bahkan lebih parah lagi memilih menjadi pengangguran saja. Menurut Anda, apa arti bekerja untuk Anda? Apakah A. Suatu proses kegiatan yang wajib diemban oleh setiap orang dalam rangka mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk keberlangsungan hidup sehari-hari? B. Sebagai sarana mencari nafkah yang harus diemban oleh seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Atau C. Suatu proses kegiatan di mana melibatkan mental dan fisik yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuannya sekaligus sarana berkarya dan upaya pengembangan diri. Atau D. Sebagai ruang untuk berkarya dan mengembangkan diri agar diakui oleh masyarakat luas, mendapatkan uang, dan memiliki kekuasaan baik di tempat kerja ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini pendapat yang terbaik terkait bekerja adalah C. Suatu proses kegiatan di mana melibatkan mental dan fisik yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuannya sekaligus sarana berkarya dan upaya pengembangan diri. Kemudian soal nomor 50. Dalam mendaftar sebagai calon ASN, tentunya Anda sudah memiliki bekal
untuk mengisi formasi yang Anda pilih, baik pengalaman bekerja ataupun kualifikasi pendidikan yang sesuai. Menurut Anda, pengalaman apa yang Anda miliki di bidang formasi ASN yang Anda pilih tersebut? Apakah A, saya sudah berpengalaman di bidang ini pada pekerjaan saya yang sebelumnya dan atau kualifikasi pendidikan sesuai serta semua syarat terpenuhi sehingga saya yakin dapat bekerja dengan baik di formasi yang saya pilih. Atau B, saya belum cukup berpengalaman di bidang pekerjaan ini, tetapi kualifikasi pendidikan sesuai dan saya akan berusaha belajar untuk menguasainya. Atau C, saya memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai, tetapi tidak memiliki pengalaman apapun. Sehingga saya daftar di pilihan tersebut, sayang jika saya menyia-nyiakan kesempatan. Atau D, saya lulusan sarjana cum laude yang berhubungan dengan bidang formasi ini. Pasti saya mampu bekerja dengan baik. Nah, sini jawaban yang terbaiknya adalah A ya, saya sudah berpengalaman di bidang ini pada pekerjaan saya yang sebelumnya atau kualifikasi pendidikan itu sesuai serta semua syaratnya terpenuhi sehingga saya yakin dapat bekerja dengan baik di formasi yang saya pilih. Soal nomor 51. Seiring dengan berjalannya waktu, Anda diangkat menjadi salah seorang pimpinan di lingkungan kerja Anda. Namun pimpinan di atas Anda tidak menyukainya karena Anda dianggap masih terlalu muda dan belum tahu banyak hal. Maka yang akan Anda lakukan adalah apakah A, membuktikan kualifikasi saya dalam bekerja kepada beliau meskipun ia tidak suka. B, tidak peduli karena ketidaksukaan itu menandakan bahwa ia tidak lebih mampu dari saya. Atau C, bersikap sebaik mungkin walaupun tidak disukai. D, bertanya kepada yang bersangkutan mengapa menganggap generasi muda belum tahu banyak hal. Nah, di sini ada suatu pimpinan yang tidak menyukai kita karena kita itu dianggap masih terlalu muda dan belum tahu banyak hal atau masih minim pengalaman. Sehingga sikap kita yang terbaik di sini adalah A, membuktikan kualifikasi saya dalam bekerja kepada beliau meskipun ia tidak suka. Kemudian soal nomor 52. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan yang paling mendekati reaksi Anda adalah apakah A, tetap memperhatikan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. B, menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. C, menahan diri, menerima, dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Atau D, meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Nah, di sini kita sudah mengerjakan suatu pekerjaan namun dikritik oleh kepala sekolah. Nah, maka reaksi kita yang terbaik di sini adalah C, mencoba menahan diri, menerima kritikan, dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan atau revisi. Soal nomor 53. Anda sedang makan di kantin sekolah dengan teman sesama guru dan beberapa siswa. Anda selalu mengajarkan pada siswa untuk menghormati makanan dengan cara menghabiskannya sesuai dengan ajaran agama. Kebetulan rasa masakan yang disajikan itu sama sekali membuat Anda tidak berselera. Apa yang Anda lakukan? Apakah A, menjelaskan kepada siswa bahwa orang tua boleh saja tidak menghabiskan makanan? B, menyalahkan pihak kantin yang menyajikan makan yang tidak enak? C, tidak perlu menghabiskan makanan dan menjelaskan pada siswa pada situasi tertentu boleh saja tidak habis. Atau D, memaksakan diri untuk menghabiskan makanan itu bagaimanapun rasanya. Nah, jadi di sini ketika ada suatu masakan yang disajikan oleh pihak kantin yang sama sekali membuat kita itu tidak berselera untuk memakannya, maka sikap yang terbaik adalah kita harus berusaha memaksakan diri untuk menghabiskan makanan itu, walaupun tidak enak ya. Jadi bagaimanapun rasanya kita harus berusaha untuk menghabiskan makanannya. Jadi jangan sampai mubazir dari makanan tersebut. Maka sikap yang terbaiknya adalah D.
Soal nomor 54. Ada situasi ketika semua yang kita lakukan terasa tidak dihargai oleh orang lain. Seolah-olah semuanya itu salah dan tidak ada gunanya. Reaksi Anda terhadap situasi itu adalah, apakah A tidak memandang penting apapun pendapat orang tentang yang saya lakukan, selama saya yakin yang saya lakukan itu benar dan tidak merugikan orang lain? B. Menghentikan apa yang saya lakukan dan berusaha melupakan apapun penilaian orang. C. Mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan kepada orang yang tidak menghargai saya. Atau D. Melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan. Jadi ketika ada yang tidak menerima ya dan tidak menghargai hasil karya kita, maka sikap yang terbaik di sini adalah A. Tidak memandang penting apapun pendapat orang tentang yang saya lakukan, selama saya yakin yang saya lakukan itu benar dan tidak merugikan orang lain. Soal nomor 55. Apakah Anda bisa bekerja sama secara berkelompok? Apakah A, jika anggota kelompok bisa diajak kerjasama, maka saya akan menyesuaikan juga. B, saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya untuk bersantai saja. C, saya bisa karena dengan bekerja sama, suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Atau D, saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok itu merupakan teman dekat saya. Nah, di sini menanyakan tentang kesediaan kita atau kita mampu bisa bekerja sama secara berkelompok. Maka jawaban yang terbaiknya di sini adalah C. Saya bisa karena dengan bekerja sama itu suatu hal bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Nah, sekian pembahasan Riwayat Akbar P3K yang telah dilaksanakan dari tanggal 6 hingga 8 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.